Kembali lagi di channel RSN Official. Terima kasih yang sudah setia menunggu. Selamat menikmati cerita hari ini. Pikiran Yuranran berkecamuk, tetapi wajahnya tetap tenang, malah memperlihatkan senyum manis, begitukah? Baiklah kalau begitu, terima kasih, Paman Fei. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tahu tentang kitab suci kuno ini. Paman Fel, apakah Paman tidak kenal seorang senior yang sangat berpengetahuan tentang kitab suci kuno dan ilmu sihir kuno? Sepertinya Anda tinggal di bagian timur kota. Bisakah Anda mengundang orang tua itu ke kediaman Anda sekarang untuk membantu saya menyelesaikan keraguan saya? Saya bersedia membayar biaya. Sambil berbicara, dia mengamati reaksi Chen Ping dengan cermat. Jika pihak lain memang Fei Qing, dia seharusnya tahu siapa senior yang dia maksud dan akan melakukan apa yang dikatakannya atau memberikan alasan yang masuk akal. Jika pihak lain itu palsu, kemungkinan besar mereka akan membongkar kedoknya sendiri. Chen Ping mengumpat dalam hati karena betapa merepotkannya gadis kecil ini. Fei Qing memang mengenal beberapa sarjana independen yang mempelajari buku-buku kuno, tetapi ingatannya tentang tempat tinggal mereka, nama mereka, dan hubungan mereka agak samar dan terfragmentasi, sehingga sulit untuk mencocokkannya secara akurat dengan cepat. Selain itu, saran Yuranran untuk segera datang ke mansion jelas merupakan sebuah ujian. Dia tidak bisa setuju karena dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa atau bagaimana cara menghubungi mereka. Namun, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, karena itu bisa menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Pikiran Chen Ping berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Dia tampak khawatir dan berkata dengan hati-hati, "Nona, apakah Anda merujuk pada Tuan Mo?" Sejujurnya, Tuan Mo meninggalkan kota abadi Giok beberapa hari yang lalu karena suatu alasan, dan tanggal kepulangannya tidak pasti. Adapun yang lainnya, mereka sedang bepergian dan belum kembali, atau mereka sedang mengasingkan diri, jadi mungkin akan sulit untuk membujuk mereka datang untuk saat ini. Kilatan cahaya muncul di mata Yuranran. Pak Mo sudah pergi. Kudengar ada yang bilang mereka melihatnya di bagian barat kota beberapa hari yang lalu. Ucapnya sambil tersenyum tipis, sebuah ujian lain. Hati Chen Ping mencekam, menyadari bahwa dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan saat ini, lah menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum kecut, "Oh, mungkin pelayan tua ini sudah ketinggalan zaman. Jika Tuan Mo sudah kembali, itu akan lebih baik lagi. Namun, hari ini sudah larut, dan tidak sopan jika mengundang secara tiba-tiba. Bagaimana kalau begini, besok pagi, pelayan tua ini akan pergi sendiri ke kota barat. Jika Tuan Mo ada, saya akan mengundangnya ke rumah besar untuk membahas sastra klasik dengan nona muda. Bagaimana menurutmu?" Kata-katanya menawarkan solusi konkret dan masuk akal, baik menanggapi permintaan Yuranran maupun memberi dirinya waktu tambahan. Yuranran menatap Chen Ping selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyumnya secerah sinar matahari musim semi, tetapi membuat Chen Ping merinding. "Baiklah, kalau begitu mari kita ikuti saran Paman Fei dan bicarakan besok." Yuranran menyimpan gulungan giok itu, seolah menyerah untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi kemudian bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, Paman Fei, ayah sepertinya menanyakan tentang pemeliharaan formasi lereng jiwa yang jatuh pagi ini. Apakah Paman sudah mengurusnya?" "Ayah sepertinya sangat memperhatikan daerah itu akhir-akhir ini." Lereng jiwa yang jatuh. Kristal pemurnian jiwa jantung Chen Ping berdebar kencang ini jelas merupakan tes yang disengaja. Apakah Yuranran menemukan sesuatu? Ataukah ini hanya kebetulan? Dia memaksakan diri untuk tetap tenang dan menjawab dengan cara yang diharapkan dari Fei Qing, melaporkan kepada Nona, hamba tua ini telah secara pribadi memeriksa formasi di lereng jiwa yang jatuh, dan formasi tersebut berfungsi dengan normal. Hal-hal yang berkaitan dengan pemurnian jiwa juga telah diatur, mohon tenang, Tuan Kota. Dia hampir saja keceplosan mengatakan, kristal pemurnian jiwa, tetapi dengan cepat berubah pikiran, menunjukkan kehati-hatian yang lebih besar. Yuranran mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. "Paman Fei, lanjutkan pekerjaanmu. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Aku akan menunggu kabar baikmu besok." Dia melambaikan tangannya, dan bersama pelayannya, berbalik dan pergi dengan anggun, meninggalkan aroma yang samar. Barulah ketika sosok Yuranran menghilang di ujung jalan setapak yang dipenuhi bunga,
Chen Ping diam-diam menghela napas lega, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Yuranran ini benar-benar sesuai dengan reputasinya, dia cerdas, fasih berbicara, dan selalu ingin tahu, dan Anda akan mudah menemukan kelemahannya jika tidak hati-hati. Percakapan barusan, yang tampaknya biasa saja, sebenarnya sangat berbahaya. Meskipun masalahnya terselesaikan untuk sementara, Yuranran jelas-jelas menjadi curiga. Pertemuan besok kemungkinan akan menjadi ujian yang lebih berat, atau jebakan. Aku tidak bisa lagi terus berpura-pura menjadi Fei King bersamanya, terlalu mudah untuk terbongkar. Kilatan dingin muncul di mata Chen Ping, dan dia dengan cepat menyusun rencana baru. Karena Yuranran sangat terobsesi dengan buku-buku kuno dan ilmu sihir kuno, dan Fei King kebetulan mengenal seorang guru yang telah mempelajari bidang ini. Mengapa tidak mengizinkan pakar tersebut hadir secara langsung? Sebuah rencana yang lebih berani, bahkan agak erotis dan dramatis, secara bertahap terbentuk dalam pikirannya. Dekati Yuranran, raih simpati dan kepercayaannya, lalu melalui dia, hubungi Yu Wuji untuk menyelidiki kristal pemurnian jiwa dan rahasia klan Dewal ini lebih bermakna daripada sekadar menyamar sebagai Fei King lalu menargetkan Yuranran. Risikonya mungkin lebih besar, tetapi jika berhasil, imbalannya akan lebih tinggi, dan Anda akan memiliki kendali lebih besar atas situasi tersebut. Senyum tipis muncul di bibir Chen Ping. Dengan pesonanya, dia bisa memenangkan hati Yuranran begitu mereka bertemu. Setelah kau berhasil memenangkan hati Yuranran dan menjadi menantu dari Istana Dewa Giok, mengapa harus khawatir tidak bisa dekat dengan Yu Wuji? Chen Ping sangat yakin bahwa Yuranran akan bersedia mengabdikan dirinya kepadanya. Itulah daya tariknya. Namun, sebelum itu, Chen Ping perlu berurusan dengan Tuan Mo dari kota barat dan mencari cara agar dia pergi untuk sementara waktu. Kemudian, suruh Fei King mencari alasan untuk meninggalkan rumah Yuxian, sehingga meskipun Yuranran memiliki keraguan, dia tidak akan dapat menemukan bukti yang mendukungnya. Setelah menghilang dari pandangan Yuranran, dia tidak langsung kembali ke Paviliun Kingxin, melainkan berbalik dan berjalan menuju sebuah taman kecil yang relatif terpencil di persimpangan antara bangunan dalam dan luar. Dia perlu menghubungi Liansing sesegera mungkin. Di sudut taman berdiri sebuah pohon akasia kuno yang tidak mencolok dengan batang berongga. Chen Ping dengan cepat menggunakan jarinya untuk mengukir beberapa simbol aneh di tempat tersembunyi di bagian dalam batang pohon. Ini adalah kode komunikasi darurat yang telah disepakati sebelumnya antara dia dan Liansing, yang menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan. Di samping pesan berkode tersebut, ia meninggalkan informasi waktu dan lokasi yang dapat dikenali Liansing, kota barat, Tuan Mo, segera pergi, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua itu, dia merapikan jubahnya, kembali memasang ekspresi agak muram seperti Fei King, dan berjalan menuju halaman penyambutan. Disinilah Yuxian Mansion menghibur para tamunya. Chen Ping memberikan beberapa instruksi kepada penjaga lalu pergi. Kembali ke Paviliun Kingxin, dua penjaga yang ditahan berdiri seperti tiang kayu di halaman. Chen Ping melirik mereka, matanya dingin. Kedua orang ini tidak boleh lagi diizinkan untuk tinggal. Meskipun terkendali, mereka tetap merupakan bahaya tersembunyi, dan seiring berjalannya waktu, mantra pengendalian pikiran dan pembatasan kekacauan Mingli mungkin secara bertahap melemah atau terungkap. Ikutlah denganku ke ruang belajar. Chen Ping memberikan instruksi kepada kedua penjaga itu dengan suara tenang dan datar. Kedua penjaga itu mengikuti dalam diam. Jauh di dalam Paviliun Kingxin terdapat ruang kerja pribadi Fei King, yang dilengkapi dengan beberapa susunan isolasi. Chen Ping menutup pintu batu yang berat itu, mengaktifkan semua pembatasan keheningan dan isolasi. Hanya 3 orang yang tersisa dalam penelitian tersebut. Chen Ping berbalik dan menghadap kedua penjaga yang matanya sedikit linglung, lalu menghela napas pelan, kalian telah mengikuti Fei King selama bertahun-tahun dan telah menjalankan tugas kalian. Sayang sekali semuanya terjadi karena takdir. Begitu selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah ganas. Dia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan 2 cahaya abu-abu yang kacau, lebih padat dan lebih murni dari sebelumnya, menembus alis kedua penjaga itu seperti kilat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Kedua penjaga itu gemetar bersamaan, dan kilauan cahaya terakhir di mata mereka lenyap sepenuhnya. Kemudian, dimulai dari dalam keluar, seluruh tubuh, seperti gambar pensil yang dihapus dengan penghapus,
diam-diam berubah menjadi debu abu-abu halus, berterbangan ke tanah, menghapus bahkan pakaian dan barang-barang pribadi. Kedua potensi masalah ini telah sepenuhnya teratasi. Kemudian Chen Ping memanggil seorang pelayan, memberinya beberapa instruksi, lalu menyuruh pelayan itu pergi. Setelah pergi, Chen Ping memejamkan matanya, dan cahaya serta bayangan mengalir di sekelilingnya. Sosok, wajah, dan auranya mulai berubah dengan cepat. Dengan sedikit penyesuaian, sosoknya yang tinggi kembali ke postur seimbang dan tegak seperti semula. Wajahnya yang ramping dan tampak jahat itu menghilang seperti riak di air, memperlihatkan fitur wajah Chen Ping yang asli, muda, tampan, dan bersudut. Dalam cahaya lembut, jubah brokat biru tua itu berubah menjadi gaun panjang putih seperti bulan yang biasa, bertekstur indah namun bersahaja. Dalam sekejap mata, Fei Qing menghilang, dan yang berdiri di ruang kerja adalah Chen Ping lagi, dengan tatapan matanya yang dalam dan tenang. Dia meregangkan lehernya, merasakan kebebasan kembali ke bentuk aslinya. Menyamar sebagai orang lain, terutama karakter yang berpikir mendalam seperti Fei Qing, mengharuskan seseorang untuk selalu waspada. Selanjutnya, dia akan mengubah identitasnya dan memasuki kembali Istana Abadi Giok. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping berjalan ke rak buku di salah satu sisi ruang belajar. Menurut ingatan Fei Qing, dia dengan terampil menyingkirkan beberapa buku berat, sehingga menampakkan sebuah alur tersembunyi di dinding di belakangnya. Di dalamnya terdapat beberapa token tamu cadangan, yang memiliki otoritas lebih rendah tetapi cukup untuk bepergian di beberapa bagian istana bagian dalam, serta beberapa jimat kosong dan perlengkapan penyamaran. Ini adalah beberapa rencana cadangan yang telah disiapkan Fei Qing untuk dirinya sendiri. Chen Ping mengeluarkan token tetua tamu berwarna cian, serta beberapa kertas jimat kosong dan perlengkapan penyamaran. Dia menggantungkan token itu di pinggangnya, lalu menghadap cermin besar di ruang kerjanya dan mulai melakukan beberapa penyesuaian halus pada penampilannya. Ini bukan perubahan besar, melainkan sedikit pelunakan dari fitur-fitur tampan aslinya, mengurangi beberapa ketajaman dan menambahkan sentuhan keanggunan terpelajar. Warna kulit disesuaikan agar sedikit lebih terang, seolah-olah orang tersebut telah mempelajari teks-teks kuno selama bertahun-tahun dan jarang terkena sinar matahari. Alisnya dirapikan agar lebih tipis dan panjang, dan ketajaman matanya sengaja dikurangi, digantikan oleh pancaran kelembutan, kedamalan, dan rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, seorang biksu muda yang anggun dan elegan muncul di cermin, tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan merupakan tipe cendekiawan yang asyik dengan buku-buku kuno dan tidak mengetahui urusan duniawi. Chen Ping mengangguk puas. Citra ini harus sesuai dengan harapan Yuranran tentang seseorang yang bijaksana, dan menjadi muda serta tampan akan mempermudah untuk memenangkan hati wanita muda itu. Dia melakukan pengecekan terakhir pada dirinya sendiri untuk memastikan tidak ada jejak dari tindakannya sebelumnya. Kemudian dia berjalan ke jendela di sisi lain ruang kerja itu. Terdapat lorong tersembunyi yang mengarah ke jalan terpencil di belakang paviliun Kingxin, yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Fei Qing menggunakannya untuk bertemu tamu atau menangani urusan rahasia secara pribadi. Sambil membuka jendela, Chen Ping melayang keluar seperti daun yang jatuh, sosoknya menyatu dengan malam, dan diam-diam meninggalkan area paviliun Kingxin menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh, melainkan mengambil jalan memutar yang panjang dan tiba di bagian luar halaman penyambutan rumah Yuxian, yang khusus digunakan untuk menerima tamu dari luar. Saat itu sudah larut malam. Ada penjaga di pintu masuk villa, tetapi keamanannya jauh lebih baik daripada di area inti istana bagian dalam. Chen Ping merapikan pakaiannya, wajahnya menunjukkan campuran kerendahan hati dan rasa ingin tahu saat dia perlahan berjalan menuju gerbang villa. Berhenti, selapa di sana, apakah Anda punya kartu identitas? Penjaga itu menghentikannya. Chen Ping tetap tenang dan mengeluarkan kartu tamu, lalu berkata dengan lembut, "Saya Chen Ping. Saya diundang oleh kepala pelayan Felking untuk tinggal sementara di rumah besar ini untuk membantu pemeriksaan beberapa buku kuno." Suaranya jernih dan menyenangkan, dengan ketenangan yang meyakinkan. Penjaga itu mengambil token, memeriksanya, dan setelah memastikan kebenarannya, ia menatap Chen Ping dengan sikap dan tingkat kultivasinya yang luar biasa, dan sikapnya melunak secara signifikan, "Jadi, Anda Tuan Chen."
Kepala pelayan agung telah memberi instruksi untuk mengatur kamar nomor 3 di kelas Jia untuk Anda. Silakan ikuti saya. Chen Ping sudah berbicara dengan para penjaga sebelumnya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Terima kasih atas bantuan Anda. Maka, Chen Ping, sebagai pengawal tamu, secara terbuka dan sah pindah ke halaman penyambutan rumah Yu Xian. Ruangan yang dipilihnya tenang dan terpencil, cocok untuk meditasi dan penelitian, serta sesuai dengan persona yang sedang ia kembangkan. Setelah memasuki ruangan, Chen Ping memeriksa sekelilingnya lagi untuk memastikan keadaan aman sebelum duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Pada saat yang sama, pikirannya melayang memikirkan berbagai skenario pertemuan besok dan berbagai kemungkinan situasi. RSN Official. Saat malam semakin larut, di luar sebuah halaman yang elegan di distrik barat kota abadi Giok, sesosok hantu muncul tanpa suara. Itu adalah Lian Xing, yang datang atas perintah Chen Ping. Dia berganti pakaian tidur, menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya, dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Berdasarkan pesan berkode dan informasi yang ditinggalkan oleh Chen Ping, Tuan Mo, yang berpengetahuan luas tentang buku-buku kuno, tinggal di sini. Chen Ping ingin agar wanita itu menyingkirkan orang tersebut, tetapi tidak membunuhnya, karena Tuan Mo tidak menyimpan dendam terhadap Chen Ping. Lian Xing tidak terburu-buru masuk, pertama-tama dengan hati-hati menjelajahi perimeter luar paviliun Tingyu, memastikan bahwa hanya ada aura samar di dalamnya, sekitar peringkat kedua alarm abadi atas, dan tidak ada perlindungan susunan yang kuat. Dia mengeluarkan tabung bambu tipis dan dengan lembut meniupkan kepulan asap tak berwarna dan tak berbau, yang melayang masuk ke ruangan melalui celah-celah di pintu dan jendela. Ini adalah obat rahasianya yang dapat menyebabkan tidur nyenyak tanpa mimpi, dan sangat efektif pada kultivator tingkat rendah. Setelah menunggu sejenak, Lian Xing memanjat tembok seperti rakun dan diam-diam memasuki rumah utama. Di atas ranjang, seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih serta wajah kurus tertidur lelap. Dia adalah Tuan Mo. Lian Xing menempatkan Tuan Mo yang tak sadarkan diri ke dalam kantung penyimpanan khusus yang dapat mengisolasi pernapasannya, membersihkan tempat kejadian, menghapus semua jejak kehadirannya, dan pergi dengan tenang. Sesuai rencana, dia membawa Tuan Mo keluar dari kota abadi Giok yang berada di bawah hukum darurat militer pada malam hari dan mengirimnya ke sebuah gua terpencil yang terletak ratusan mil di luar kota. Setelah melakukan semua ini, Lian Xing menghela napas lega dan segera kembali ke tempat rahasia untuk menunggu instruksi selanjutnya dari Chen Ping. Keesokan harinya, langit cerah dan udara terasa segar. Yu Ranran tiba di paviliun Kingxin lebih awal seperti yang diharapkan. Hari ini dia mengenakan gaun hijau muda, yang membuat kulitnya tampak lebih putih. Rambutnya ditata dengan rapi dan dihiasi dengan jepit rambut mutiara yang berkilauan, membuatnya tampak segar, menawan, dan penuh harapan. Namun, dia menunggu lama di aula luar paviliun Kingxin, tetapi Fei Qing tidak keluar. Hanya seorang pelayan biasa yang menyajikan teh dengan gemetar. Di mana Paman Fei? Belum bangun juga, tanya Yu Ranran dengan tidak sabar. Menanggapi Nona. Pelayan itu berkeringat deras. Pelayan Agung meninggalkan rumah besar itu dengan tergesa-gesa tadi malam, mengatakan bahwa dia memiliki urusan resmi yang mendesak dan perlu pergi selama beberapa hari. Sebelum pergi, dia secara khusus menginstruksikan bahwa seorang pria yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab suci kuno telah diundang untuk wanita muda itu, dan dia saat ini sedang menunggu di halaman resepsi. Kepala pelayan menyuruh Anda untuk langsung pergi ke sana. Pergi. Beberapa hari yang lalu, Yu Ranran sedikit mengerutkan kening. Fei Qing kemarin berjanji akan mengundang Tuan Mo hari ini, jadi mengapa dia tiba-tiba pergi sendiri? Mereka bahkan menyewa seseorang untuk datang. Cara kerja seperti ini agak berbeda dengan gaya teliti Fei Qing biasanya, sebaliknya, hal ini menunjukkan kesan tergesa-gesa. Mungkinkah penyelidikanku kemarin membuatnya merasa bersalah? Atau benarkah ada keadaan darurat? Keraguan Yu Ranran tetap ada, tetapi ia semakin penasaran dengan pria yang diundang itu. Meskipun Fei Qing curiga, orang-orang yang dia bawa mungkin sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Silakan duluan. Yu Ranran berdiri, memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Halaman selamat datang. Chen Ping sudah bangun dan sedang menyeduh teh di meja batu di samping rumpun bambu hijau di halaman.
Cahaya pagi menembus dedaunan bambu, menerangi jubah putih pucatnya dan profilnya yang fokus dan tenang. Aroma teh yang harum bercampur dengan aroma segar dedaunan bambu, menciptakan suasana yang tenang dan elegan. Ketika Yuranran memasuki halaman penyambutan di bawah bimbingan pelayan, inilah pemandangan yang dilihatnya. Langkah kakinya tanpa sadar menjadi lebih ringan. Pemuda yang duduk di bawah naungan bambu dan cahaya pagi itu tinggi dan tegap, dengan temperamen yang lembut dan halus. Profilnya tampan, dan ekspresinya fokus dan tenang. Dia benar-benar berbeda dari para sarjana tua yang pernah dibayangkannya, yang tua, kaku, dan serius. Seolah merasakan kedatangan seseorang, Chen Ping mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke gerbang halaman. Mata mereka bertemu. Yuranran merasa jantungnya berdebar kencang. Mata orang lain itu jernih dan dalam, seperti danau di musim gugur, tenang dan sunyi, namun seolah mampu mencerminkan isi hati manusia. Tatapannya tenang dan lembut, dengan sedikit rasa ingin tahu, tanpa kekaguman atau sanjungan yang biasanya ditunjukkan pria ketika melihatnya. Apakah itu Nona Yu? Chen Ping meletakkan perlengkapan tehnya, berdiri, dan membungkuk dengan gerakan anggun dan alami. Saya Chen Ping. Saya telah dipercayakan oleh kepala pelayan Fei Qing untuk menunggu di sini. Kepala pelayan mengatakan bahwa nona muda ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kitab-kitab dan kitab suci kuno. Ketika dia menghadapi masalah, dia meminta saya untuk datang dan mendiskusikannya dengannya. Suaranya jernih dan lembut, dan kecepatan bicaranya tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat, sehingga membuat orang merasa nyaman mendengarkannya. Yuranran tersadar dari lamunannya dan dengan cepat membalas salam tersebut, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya, senyum yang bahkan tidaklah sadari sendiri. Salam, Tuan Chen. Paman Fel cukup cepat tanggap, beliau baru menyebutkannya kemarin, dan Anda sudah diundang ke sini hari ini. Saya hanya ingin tahu apakah Anda dan Tuan Mo dari Sikeng. Pak Mo adalah kenalan lama saya. Beliau sangat berpengetahuan luas dan saya sering berkonsultasi dengannya. Chen Ping tersenyum tipis, menjawab dengan santai, namun, Tuan Mo pergi mengunjungi teman-temannya sebulan yang lalu, dan tanggal kepulangannya tidak pasti. Kepala pelayan Fel tahu bahwa saya telah bepergian di sekitar daerah ini akhir-akhir ini dan memiliki beberapa pengetahuan tentang kekuatan bintang kuno dan teori urat bumi, jadi dia berinisiatif mengundang saya. Saya harap Nona akan memaafkan ketidakteraturan apapun. Penjelasannya masuk akal dan sikapnya tidak rendah hati maupun arogan. Keraguan Yuranran sedikit berkurang. Tampaknya Fel Qing benar-benar pergi untuk mengundang Tuan Mo, tetapi mendapati bahwa beliau tidak ada di sana, jadi untuk sementara ia menemui Tuan Chen ini. Tuan Chen ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan berbicara dengan elegan, dia tidak tampak seperti tipe orang yang akan menipu atau berbuat curang. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk menerima bimbingan Anda. Sambil berbicara, Yuranran berjalan ke meja batu dan duduk, lalu meletakkan gulungan giok berisi kitab suci kuno di atas meja. Yang kubicarakan dengan Paman Fel kemarin adalah bagian kitab suci ini. Aku masih tidak mengerti kalimat, Tian Xuan memimpin bintang-bintang, Dik membuka dan menutup. Aku ingin tahu apakah Paman punya penjelasan. Sambil berbicara, dia dengan saksama mengamati ekspresi dan reaksi Chen Ping. Chen Ping mengambil gulungan giok itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, tatapan pengertian dan kekaguman terlintas di matanya. Gadis muda itu memang sangat cerdas, dia langsung memahami inti permasalahannya. Dia meletakkan lempengan giok itu, jari-jarinya dengan lembut menelusuri garis-garis di atas meja batu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat sketsa peta bintang sederhana dan garis-garis urat bumi. Ungkapan ini jelas bukan berasal dari formasi Feng Shui biasa. Menurut pendapat saya yang sederhana, Tian Xuan tidak hanya merujuk pada salah satu dari 7 bintang biduk, dalam konteks ini, kemungkinan besar merujuk pada titik tarikan, atau titik akupuntur tertentu dalam energi surgawi. Dike, bukan sekadar celah dalam denyut nadi, tetapi sebuah gerbang dalam tubuh manusia atau bumi yang sesuai dengan Tian Xuan di langit. Dia menjelaskan teks yang samar itu dengan cara yang jelas dan ringkas, dengan mengacu pada teks-teks klasik dan menggabungkannya dengan beberapa doktrin kuno yang hampir hilang. La tidak hanya menjawab pertanyaan Yuranran,
tetapi juga mengajukan beberapa spekulasi yang mungkin tentang kultivasi atau penerapannya, yang masing-masing substansial dan menggugah pikiran. Awalnya Yuranran memiliki pola pikir yang agak penuh pertanyaan, tetapi saat dia mendengarkan, ekspresinya perlahan menjadi fokus, kemudian terkejut, dan akhirnya berubah menjadi kekaguman dan kegembiraan. Kecerdasan dan wawasan unik Bapak Chen ini jauh melampaui ekspektasinya. Banyak teka-teki yang selama ini sulit ia pecahkan menjadi jelas hanya dengan beberapa kata darinya. Beberapa dugaannya benar-benar baru baginya, namun secara logis konsisten dan sungguh luar biasa tanpa disadari, keduanya telah mengobrol dari subuh hingga matahari tinggi di langit. Tehnya diganti beberapa kali, dan pola energi spiritual di atas meja batu juga diubah berulang kali. Yuranran benar-benar larut dalam diskusi akademis tingkat tinggi ini. Matanya semakin berbinar, dan pipinya sedikit memerah karena kegembiraan. Melihat Chen Ping yang duduk di seberangnya, yang berbicara dengan fasih, memiliki mata yang cerdas, dan memancarkan kepercayaan diri serta pesona dalam setiap gerak-geriknya, ketertarikan awal yang ia rasakan terhadap pria itu berdasarkan penampilannya dengan cepat tumbuh semakin kuat. Hal itu berubah menjadi emosi kompleks yang mencampurkan kekaguman, penghargaan, dan pemujaan yang halus. Sudah berapa lama sejak dia bertemu dengan rekan sejawat yang dengannya dia bisa berdiskusi mendalam dan yang pengetahuannya benar-benar membuatnya terkesan. Para talenta muda di rumah besar itu ada yang penjilat, bodoh dan membosankan, atau sangat berbakat tetapi buta huruf. Dan Bapak Chen ini tidak hanya sangat berpengetahuan, tetapi juga sangat tampan. Yuranran merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pandangannya tertuju pada bibir Chen Ping yang sedikit terbuka saat ia berbicara, jari-jarinya yang panjang dan bersih, serta bulu matanya yang panjang dan tebal yang sedikit terkulai saatlah mendengarkan dengan penuh perhatian. Nona muda, panggilan lembut Chen Ping membuyarkan lamunannya. Oh Tuan Chen, silakan lanjutkan, saya mendengarkan. Yuranran buru-buru memalingkan muka, wajahnya memerah, dan dia menundukkan kepala dengan agak malu, mengambil cangkir tehnya untuk menutupi rasa malunya. Chen Ping memperhatikan semua gerakan halus wanita itu dan memahami apa yang sedang terjadi. Rencana tersebut berjalan lebih lancar dari yang dia perkirakan. Gadis muda ini tidak hanya cerdas, tetapi juga tampak sangat naif dalam beberapa hal. Pengetahuan dan sikapnya jelas telah menarik perhatiannya, dan bahkan memenangkan hatinya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk meraih terobosan. Namun, ia harus berhati-hati untuk mencapai keseimbangan yang tepat. Penting untuk mempertahankan daya tarik ini tanpa terlihat terlalu bersemangat atau sembrono. Seseorang hendaknya bertindak seperti seorang pria sejati yang berpendidikan, sesekali mengungkapkan kekaguman kepada wanita cerdas, tidak lebih dari itu. Sudah larut malaran, Chen Ping melirik ke langit dan berkata dengan penuh pertimbangan, makna mendalam dari kitab-kitab suci ini tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika Nona tertarik, saya dapat tinggal di rumah ini selama beberapa hari dan siap untuk mendiskusikannya kapan saja. Saya hanya ingin tahu apakah itu akan mengganggu. Tidak sama sekali. Yuranran tiba-tiba berkata, lalu menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru. Wajahnya semakin memerah dan suaranya merendah. Maksudku, Tuan Chen sangat berpengetahuan. Aku akan sangat berterima kasih jika mendapat bimbingannya. Aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur semuanya untukmu. Kamu bisa tinggal di rumah besar ini selama yang kamu inginkan. Ngomong-ngomong, Tuan Chen, apakah Anda punya persyaratan untuk akomodasi Anda? Meskipun Villa Yingbin tenang, agak terlalu sederhana. Bagaimana kalau dia sudah mulai secara tidak sadar memikirkan perasaan Chen Ping? Chen Ping tersenyum dalam hati, tetapi ekspresinya tetap lembut dan rendah hati. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Tempat ini elegan dan sangat sesuai dengan selera saya, tidak perlu Anda repot-repot lagi. Namun, dia ragu sejenak, lalu berkata, tapi kepala pelayan Fei pergi terburu-buru dan tidak mengatakan kapan dia akan kembali. Saya merasa terhormat telah diundang ke kediaman Anda. Selain membahas kitab suci dengan wanita muda itu, adakah hal lain yang dapat saya bantu? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang buku-buku kuno, atau hal-hal apapun yang berkaitan dengan pengumpulan dan verifikasi buku-buku di rumah bangsawan ini, mohon berikan instruksi Anda kepada saya. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu.
Ini adalah pernyataan yang tepat, yang menunjukkan baik statusnya sebagai penasihat tamu maupun kesediaannya untuk membantu, sambil secara halus menjajaki peluang untuk mengakses koleksi atau urusan inti dari Jade Immortal Mansion. Kebaikan Yuranran terhadap Chen Ping meningkat secara signifikan saat ini, dan setelah mendengar ini, dia langsung berkata, "Tuan Chen, Anda terlalu baik. Kesediaan Anda untuk tinggal dan membimbing saya sudah sangat membantu." Perpustakaan di rumah besar itu memang menyimpan banyak buku dan fragmen kuno, beberapa di antaranya mungkin bahkan ayah sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Jika ayah tidak keberatan, ayah bisa mengajak ayah ke perpustakaan di lain hari, mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi. Perpustakaan, hati Chen Ping tergerak, mungkin ada petunjuk di sana tentang para dewa, kristal pemurnian jiwa, atau rahasia istana abadi Giok. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Nona. Chen Ping membungkuk dan berterima kasih padanya, senyumnya lembut namun seperti angin musim semi yang membelai hati Yuranran. Melihat senyumnya, Yuranran merasa sangat gembira, dan keraguan yang sebelumnya ia rasakan tentang Fei Qing telah lama terlupakan. Pikirannya kini dipenuhi dengan bayangan Tuan Cheren yang tampan dan berpengetahuan luas, serta saat-saat indah yang dapat ia habiskan bersamanya menjelajahi buku-buku kuno dan berjalan-jalan di lautan sastra. Baiklah, Tuan Chen, istirahatlah dulu. Saya akan kembali lagi nanti untuk mengajukan pertanyaan. Yuranran berdiri dengan enggan dan meninggalkan Taman Tingzu, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Saat ia melangkah keluar dari halaman, senyum yang tak bisa disembunyikan masih menghiasi wajahnya. Ia memberi instruksi kepada pelayan yang menyertainya, pergi dan beritahu kepala pelayan di penginapan tamu bahwa Tuan Chen adalah tamu penting saya. Beliau harus diperlakukan dengan sangat hati-hati dan semua pengeluaran harus sesuai dengan standar tertinggi. Beliau tidak boleh diabaikan. Selain itu, sampaikan kepada pihak perpustakaan bahwa saya akan mengajak Bapak Chen untuk mencari buku-buku kuno dalam beberapa hari mendatang, dan minta mereka untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Ya, Nona, ini pelayan itu dengan hormat menyetujui, tetapi diam-diam terkejut, majikannya tampaknya sangat peduli pada pria baru. Yuranran berjalan kembali dengan langkah ringan, merenungkan dalam hatinya pertanyaan sulit apa yang harus dia ajukan kepada Tuan Chen selanjutnya, dan pakaian apa yang harus dia kenakan untuk menemuinya. Di dalam villa, Chen Ping memperhatikan Yuranran pergi, senyum lembut di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan. Langkah pertama, mendekati target dan mendapatkan dukungan mereka, telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, saatnya menggunakan niat baik ini untuk secara bertahap menembus inti dari Istana Dewa Giok, mendekati Yu Wuji, dan menyelidiki kristal pemurnian jiwa serta rahasia ras ilahi. Dia berjalan kembali ke meja batu, mengambil teh yang sudah agak dingin, dan menyesap sedikit.